Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Nah, selamat pagi kakekku, kakek pendeta Torosoki Zendrato. Ini yang tukang fitnah itu siapa? Bukannya kakek sendiri yang tukang fitnah, memfitnah Isa Al-Masih kami sebagai Tuhan. Itu kan fitnah terhadap Isa Al-Masih dengan cocokmologi ayat. Ayo, sekarang yang tukang fitnah itu siapa? Kamu kan? Selamat pagi juga Dinda Dita. Ya, saya tidak pernah memfitnah ya kitab Anda, tetapi itu sesuai dengan dalil kitab Anda. Nah, ya, itu sesuai. Nah, karena Anda kan tidak bisa membuktikan kemarin itu kan, ketika kita dialog Anda tidak bisa menjawab, ya, Anda tidak bisa menjawab, menunjukkan dalil dan fakta yang nyata. Nah, artinya kalau kamu tidak bisa membuktikan dengan dalil pertanyaan saya kemarin itu, Anda menjadi kurang paham begitu. Nah, gimana Dinda, kemarin itu bisa Anda membuktikan atau masih mau menggali lagi dalil-dalilnya? Ya, kita kan belum tuntas kemarin itu, dituntaskan dah, ya. Karena kalau tidak bisa menjawab dengan dalilnya itu sendiri, percuma dah, ya. Anda mempercayai nabi-nabi itu, ya, nabi-nabi itu, ya, menjadi kebanggaan Anda, karena dia tidak bisa membuktikan dengan Nabi Isa. Nah, sedangkan Nabi Isa dalilnya itu terjawab dengan dalil-dalil yang ada di kitab Anda, ya, membuktikan begitu. Loh, kata siapa saya tidak bisa menjawab, saya tidak bisa membantah? Kemarin kakek itu sudah saya bantah, sudah saya jawab habis-habisan, ya. Oke, bahkan sudah saya kasih ayat-ayat pembanding. Kakek kemana? VM saya nggak didengerin. Loh, bisa saya sudah buktikan kakek. Itu VM-nya di atas masih ada. Biar saya scroll ke sini ya. Atau kakek scroll aja ke atas, coba itu bantahan-bantahan saya. Loh, yang menghubung-hubungkan dengan Alkitab itu siapa? Saya tidak menghubung-hubungkan dengan Alkitab. Justru ketika kakek kemudian mengemis-ngemis ayat-ayat dalam Al-Quran, saya nggak terima, karena tidak ada di Al-Quran itu penuhanan terhadap Isa Al-Masih. Kalau hanya karena Isa Al-Masih dianggap kalimatullah, disebut sebagai kalimatullah, lalu kakek tuhankan dia, kenapa tidak menuhankan Adam juga? Adam juga menerima firman dari Tuhannya, Adam juga menerima kalimat dari Tuhannya. Ini ayatnya saya bacakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah, di sini Adam juga menerima kalimat dari Tuhannya. Kenapa kakek tidak menuhankan Adam juga? Masih kurang lengkap, masih kurang puas dengan jawaban ini. Coba sekarang kakek buka. Kalau kakek itu suka mengemis-ngemis Al-Quran, mengemis-ngemis ayat-ayat Al-Quran, mestinya kakek punya Al-Quran ya. Silahkan kakek buka Quran surah Ali Imran ayat 59. Di situ jelas sekali asbabun nuzul ayat ini adalah tentang sehubungan dengan pertanyaan dua pendeta Nasrani dan Najran kepada Rasulullah tentang apakah Isa adalah seorang nabi atau Tuhan. Makanya Al-Quran itu membantah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jelas sekali di sini ya kakek, tidak ada penuhanan terhadap Isa. Hanya karena Isa itu diciptakan dengan kalimatullah,
bukan berarti Isa itu adalah Tuhan. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Di situ jelas tertulis seperti itu. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Begitupun penciptaan dengan Isa. Penciptaan terhadap Isa juga seperti itu. Hanya dengan kalimatnya, kun, maka jadilah Isa di rahim Maria. Jangan kakek itu cocokmologi hanya karena Isa itu kalimatullah, lalu kakek mau menghubung-hubungkan, kakek mau cocokmologi dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 yang merupakan kitab stensilan hasil karya wartawan. Gak usah cocokmologi ngemis-ngemis ayat-ayat Al-Quran kalau kakek itu tidak mengerti Al-Quran. Begitu ya kek. Saya itu memang teriak-teriak karena HP-nya jauh dari mulut saya, makanya saya harus teriak-teriak supaya VN saya masuk, supaya kakek itu tidak ngeyel, supaya kakek itu tidak ngotot. Itu ayat-ayatnya sudah saya tunjukin. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Isa Al-Masih mengaku bahwa dirinya hanya seorang hamba Allah yang mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Karena apa? Konsep ketuhanan yang dibawa oleh Isa kepada Bani Israel itu sama dengan konsep ketuhanan yang dibawa Muhammad kepada umat Islam. Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu Esa. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke kakek, jelas ya. Jangan sekali-kali kakek itu menghujat-hujat Al-Quran atau kakek cocokmologi dengan Al-Quran kalau kakek itu sama sekali buta Al-Quran. Oke, terima kasih. Nah, ini juga kan fitnah namanya, nak, ya. Yang kita butuhkan dalam dialog itu, diskusi itu bukan asumsi, ya. Yang kita butuhkan adalah dalil itu dijawab, ya, dijawab sesuai dengan pertanyaan yang bertanya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya, berarti Andinda ini sedang berasumsi, ya, memikirkan pemikiran yang dunia, bukan memikirkan apa yang ada dalam kitab tersebut, gitu. Nah, Anda bisa membuktikan perkataan Anda, Dinda. Ada enggak, ya, nabi-nabi Adam itu atau nabi yang lain itu yang bunyinya dalilnya bahwa dia salah satu adalah kalimatullah. Nah, itu yang saya butuhkan, itu bantahannya yang benar. Dia tunjukkan ayat bantahan yang benar. Ada enggak nabi-nabi yang lain itu yang mengatakan, ya, dia adalah kalimatullah? Gimana? Itu kan ayat bantahannya yang benar. Kalau ada gini, Pak Pendeta, ini Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Muhammad yang ada di Al-Quran, ya, dia adalah kalimatullah. Tunjukkan dalilnya mana, ya, bahwa dia adalah firman Tuhan. Kata siapa saya tidak menunjukkan dalilnya? Begitu banyak ayat-ayat pembanding yang saya tunjukkan dari kemarin kakek. Kakek kemana aja? Tidur. Ayat-ayat yang kamu tujukan itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai, Bu, ya. Oleh sebab itu, ada nggak dalil-dalil pendukungnya bahwa nabi-nabi yang lain itu adalah kudus, suci, dan tidak disentuh oleh setan? Ada nggak selain Nabi Isa? Hah? Gimana? Itulah kamu harus buka hati dalam hal itu. Bandingkan dengan Isa, dengan nabi-nabi yang kamu anggap itu, ya, bandingkan. Ada enggak, ya, dalilnya bahwa nabi-nabi yang lain itu tidak disentuh oleh setan selain Isa Al-Masih putra Maria? Nah gitu. Nah itu bantah-bantahnya. Contohnya ini, Pak Pendeta, nabi ini dia tidak bisa disentuh oleh setan, ini dalilnya. Nah makanya saya bilang nabi-nabi yang lain itu tidak nyambung, ya. Hanya Isa Al-Masih adalah Tuhan yang nyambung, itu adalah firman, jalan yang lurus, tidak disentuh oleh setan.
Begitu. Nah, dalilnya itu sudah saya kemukakan semua di atas itu, kek. Makanya kakek itu kalau dialog itu jangan tidur, jangan kabur. Loh, kakek ini bagaimana? Makanya didengerin VN saya itu sampai tuntas. Dia nggak nanya-nanya mulu. Ah, capek deh dialog sama kakek-kakek pikun. Itulah Linda ya. Kamu mau ingin mencari kebenaran, ya? Bukan mau mencari kebenaranmu sendiri. Makanya mencari kebenaran itu membutuhkan dalil yang valid, data, ya. Loh, nggak usah ngajarin saya mencari kebenaran. Justru di sini kakek mencari pembenaran. Kakek mencari pembenaran dengan mengemis-ngemis Al-Quran untuk mendukung penuhanan Yesusmu. Padahal di Al-Quran itu tidak ada penuhanan terhadap Yesus. Bahkan orang-orang yang menuhankan Isa Al-Masih itu disebut orang-orang kafir. Dihukumi orang-orang kafir oleh Quran surah An-Nisa ayat 72 dan 73. Oke? Jadi orang yang menuhankan Isa Al-Masih jelas sekali itu orang kafir menurut Al-Quran. Jadi percuma kakek itu kemudian mengemis-ngemis celamitan terhadap Al-Quran tentang penuhanan terhadap Isa, itu nggak ada. Kita jangan lari dari konteks, ya. Kita menyelesaikan dulu. Atau Anda tidak bisa membuktikan, menjawab. Karena di dalam Al-Quran itu Isa, dalil-dalilnya itu nyambung bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada yang mendandingin dia dengan nabi-nabi yang lain, ya. Quran surah An-Nisa ayat 72 dan 73 itu sudah membantah ketuhanan Isa Al-Masih. Dan orang yang menuhankan Isa Al-Masih itu adalah dihukumi sebagai orang kafir. Jelas? Paham? Nah, inilah yang sudah disentuh oleh setan. Dan memang begitu, ya, pemikiran yang berasumsi dengan nabi-nabi yang lain, ya, yang disentuh oleh setan karena tidak bisa membuktikan dalilnya nabi-nabi tersebut, Dita. Ya, saya akan mau buka, ya, pikiran Dita tentang kebenaran. Saya tidak membenarkan diri sendiri. Nah, ya, saya melalui dalil. Coba buka di kitabmu HSD 1439. Nah, ya, di sana Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang kudus sepanjang abad dan tidak bisa disentuh oleh setan. Ada enggak nabi-nabi yang lain, ya, yang menuju seperti Isa Al-Masih ini adalah kudus sepanjang abad, ya? Ada enggak dalilnya dan tidak bisa disentuh oleh setan? Nah, kamu harus kasih ayat-ayat bantahannya sesuai dalil, ya. Itu namanya berdialog sehat, mencari kebenaran yang sesungguhnya, yang hakiki. Kakek itu sebenarnya kalau saya VN itu didengerin apa enggak? Itu dalilnya udah bertaburan, udah bertebaran, kok masih ngeyel? Yang tidak bisa disentuh oleh setan siapa? Wong Yesus itu cobai iblis dibawa ke atas gunung, kok nggak bisa disentuh oleh setan? Mana ada Tuhan dicobai iblis? Nah, yang bersabda di dalam surat An-Nisa itu 72, nah itu bukan perkataan Isa, ya. Itu bukan melalui diri Isa, ya, tertuduh pada Isa, ya. Anda buka hatimu. Nah, kamu pun mengatakan saya kafir. Sebenarnya Anda sudah pernah kita bahas apa artinya kafir, ya. Berasal dari mana, kafa. Nah, saya tidak mau ke sana, ya, untuk membahas itu. Ini harus juga dengan kita luruskan diskusi kita ini, ya. Kasih ayat bantahannya sama saya. Kalau Anda bisa kasih ayat bantahannya sama saya, ya, bahwa Isa Al-Masih itu pribadi yang kudus sepanjang abad,
dan tidak bisa disentuh oleh setan, maka ayat 1439 ini gagal dalam bunyi ini. Itu yang saya butuhkan, dan begitulah cara dialog yang benar. Selagi Anda tidak bisa membantah dengan dalil itu dengan nabi-nabi yang lain, berarti kamu salah menafsirkan, memahami kitab Anda. Gitu. Nah, itu kan, ya, itu kan kita bahas saat ini kitabmu, bukan kitab saya yang saya imani. Ya, jangan lari-lari dong ke kitab yang lain. Sekarang kita bahas Al-Quran, ya. Atau kamu tidak mengimani ayat ini, tidak mempercayai ayat ini yang saya tujukan ke Anda. Kalau Anda tidak mempercayai, ya udah hapus saja ayat ini, ya, di kitab Anda. Ya, Anda bisa hilangkan, tetapi selagi ayat ini tidak bisa dihilangkan, ya, ini dalil yang akurat, ya, yang fakta, ya, sejarah di dalam kitabmu. Ya. Oleh sebab itu, ya, semua VN-VN-mu ke saya, yang kamu tandai saya mendengarkannya, ya. Coba kasih sama saya, kalau memang benar, ya, kitabmu itu dijawab dengan dalil-dalil yang ada. Ayat bantahan sudah saya sebutkan semua di atas, kakek. Udah ya, capek saya ngeladenin kakek itu. Dikasih VN juga nggak mau dengar, nuntut terus ayat bantahan, ayat bantahan. Ayat bantahan itu sudah bertebaran dari kemarin-kemarin, nggak cuma 1-2 ayat. Capek saya, udah deh. Kakek itu dialog itu cuma modalnya ngeyel, udah dikasih ayat masih nuntut ayat balasan, ayat balasan. Oke kakek, saya mau ngawasin anak-anak PTS dulu ya. Kakek silakan dialog sama tembok sana, sama tembok ratapan ya nggak apa-apa, karena percuma ngomong sama kakek itu. Udah dibantah beribu-ribu kali juga masih ngeyel. Mana ayat bantahan, mana ayat bantahan. Ayat bantahannya itu sudah berkali-kali, bahkan berulang-ulang loh dari kemarin dikemukakan. Oke kakek, mendingan saya ngurusin anak-anak pada PTS ya. Saya mau lihat Google Classroom, siapa ini yang belum ngerjain tugas. Atau saya buka dalil yang lain, Dita, ya, yang menguatkan lagi bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan sebenarnya, yang terjawab dengan dalil. Atau saya buka dalilnya lagi, ya. Di dalam kitabmu itu banyak sekali dalil-dalil yang tidak terbantahkan dengan nabi yang lain, menyatakan sebenarnya Isa itu adalah Tuhan. Ya, banyak sekali, nak. Ya, memang sih orang yang tidak mau mencari kebenaran yang sesungguhnya itu memang malas. Ya, memang malas membahas, ya, tentang kebenaran. Ya, surat An-Nisa 72 itu yang kamu sebut itu, ya, coba kamu perhatikan, tidak terbantahkan apa dalil yang saya tujukan. Ya, bukalah hatimu, terimalah Isa Al-Masih sebagai juru selamat dalam hidupmu, Dita. Ya, jangan tertutup mata, tidak bisa melihat kebenaran. Ya, oleh sebab itu, ya, kita itu mencari kebenaran, bukan membenarkan diri sendiri. Ya, atau kamu mau dengarkan lagi dalil-dalil yang lain? Ya, beberapa dalil pertanyaan yang saya kasih di kitab Anda tidak bisa menunjukkan. Anda tidak bisa bantah dengan pertanyaan saya. Kasih ayat bantahannya. Nah, contohnya gini, ya, Pak Pendeta, di dalam surat ini terbantahkan ada nabi ini salah satu yang ada di kitab Anda, ya, yang kudus sepanjang masa. Ini nama nabinya, ya, dan tidak disentuh oleh setan. Ini nama nabinya, itu yang saya butuhkan, ya. Karena nanti semua ketika Anda menunjukkan dalil bantahan yang benar, artinya di dalam QS 43 ayat 61 itu gagal, bahwa Isa Al-Masih itu adalah jalan yang lurus. Ikutlah aku, janganlah ragu-ragu. Nah, semua dalil-dalil yang saya pahami di kitab Anda itu menunjukkan, menerapkan
bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang saya minta sama Anda, tunjukkan bantahannya yang akurat, yang konkret. Ayo, tunjukkan. Nah, memang begitu cara dialog kita, secara diskusi. Ya. Begitu. Itu cara dialog yang benar. Nah, ini kan tempat dialog. Ya. Nah, itu caranya. Memang kalau memang tidak bisa membuktikan, ya udah buka aja hatimu. Terimalah kebenaran yang terjawab dengan dalil. Jangan kamu mengandalkan Anisa 72 saja. Tidak ada hubungannya 100% ke sana dengan tentang pertanyaan saya. Anda mengatakan saya kafir, yang menyebut Isa itu adalah kafir. Anda tidak mengerti apa artinya itu kafir. Ya, kafir itu kafar. Ya, dan saya bisa mau katakan kafir itu kalau kamu sebut dengan saya, kaya akan firman Tuhan. Itu. Kakek itu nggak tahu apa-apa soal Al-Quran. Saat dijelaskan oleh Muslim tentang Al-Quran, kakek ngeyel, mentafsirkan Al-Quran dengan pemahaman gereja. Sama aja bohong, capek, nguras energi, tahu nggak? Buka hati kakek supaya kakek itu waras. Masa manusia dituhankan?